Do not pity the dead, Harry. Pity the living. And above all, those who live without love. Harry, be safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang unsur-unsur, struktur, dan kebahasan dari teks fantasi. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada unsur-unsur teks fantasi. Unsur-unsur teks fantasi, yang pertama ada tema, kedua latar, ketiga alur, empat sudut pandang, lima amanat, dan keenam penokohan. Tema merupakan ide atau pokok permasalahan dalam sebuah cerita fantasi tersebut. Bisa saja tentang keagamaan, sosial, kemanusiaan, ataupun apapun yang lainnya. Intinya pokok cerita dari cerita fantasi tersebut. Misalkan apabila ceritanya berhubungan dengan agama, temanya keagamaan. Misalkan tentang saling tolong menolong, saling berbagi, itu berarti maksudnya ke tema kemanusiaan. Nah, yang kedua ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita fantasi tersebut. Apakah alurnya maju, runtut dari awal cerita hingga akhir, ataupun mundur, jadi flashback, jadi waktunya mundur ke belakang, mengulang kembali cerita yang lalu, sehingga alurnya menjadi mundur. Yang ketiga ada penokohan. Penokohan merupakan karakter yang ada dalam tokoh tersebut. Bisa saja itu berbuat baik karakternya, yang disebut dengan protagonis, ataupun karakternya jahat, yang disebut dengan antagonis. Nah, itu merupakan penokohan dalam cerita fantasi. Nah, yang keempat ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan keterlibatan pengarang dalam cerita tersebut. Posisi pengarang dalam cerita fantasi tersebut, apakah sudut pandang pertama ataupun sudut pandang ketiga. Kalau sudut pandang pertama merupakan pengarang mengalami langsung cerita tersebut, sehingga nantinya dalam cerita tersebut banyak adanya kata ganti aku. Kalau misalkan sudut pandang orang ketiga, biasanya menggunakan kata ganti dia ataupun menggunakan nama seseorang. Nah, itu sudut pandang orang ketiga. Yang selanjutnya ada latar. Nah, latar ini dibagi menjadi tiga ya. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat merupakan tempat terjadinya cerita tersebut, apakah di hutan, di sekolah, ataupun di taman. Nah, yang kedua ada latar waktu. Kalau latar waktu adalah merupakan waktu terjadinya cerita tersebut, apakah pada siang hari, kemarin, bulan November, ataupun Oktober, intinya waktu dari cerita tersebut. Nah, yang ketiga latar suasana. Kalau latar suasana merupakan suasana cerita tersebut, apakah hening, mengkhawatirkan, gelisah, ataupun dramatis. Intinya suasana dalam cerita tersebut. Unsur yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, intinya pesan apa yang ingin disampaikan penulis tersebut. Misalkan contohnya, kita tidak boleh melawan kepada orang tua, misalkan itu salah satunya. Intinya pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Itu merupakan dari penjelasan dari amanat. Selanjutnya yakni tentang struktur teks fantasi. Nah, strukturnya ada tiga. Yang pertama ada orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi. Nah, yang pertama ada orientasi. Kalau bagian orientasi merupakan struktur yang menjelaskan tentang pengenalan suatu cerita tersebut. Bisa saja pengenalan latarnya ataupun pengenalan tokohnya. Intinya bagian pengenalan dari cerita fantasi tersebut. Misalkan contohnya pengenalan latar waktu di suatu pagi hari yang sangat cerah, di suatu kerajaan hiduplah seorang putri yang sangat cantik jelita. Nah, itu merupakan salah satu contoh bagian orientasi, yakni merupakan pengenalan dari latar waktu ataupun tokoh dalam cerita fantasi tersebut.
Nah, yang kedua, ada bagian komplikasi. Nah, ini merupakan bagian dari pengenalan konflik ataupun masalah dalam cerita fantasi tersebut dan hingga nantinya menuju puncak masalah dalam cerita fantasi tersebut. Jadi intinya pengenalan masalahnya hingga nantinya ke puncak masalah dalam cerita fantasi tersebut. Misalkan contohnya, tiba-tiba muncullah monster yang sangat besar, tinggi, menghancurkan kerajaan tersebut. Dan itu merupakan salah satu contoh munculnya sebuah masalah. Dia nantinya munculnya konflik masalahnya. Misalkan konflik masalahnya adalah monster tersebut menculik putri yang cantik jelita tersebut. Nah, itu merupakan bagian dari komplikasi. Nah, yang ketiga ataupun yang terakhir ada resolusi. Nah, resolusi merupakan suatu penyelesaian akhir dari masalah dalam cerita fantasi tersebut. Nah, tadi kan ada masalahnya ya sampai puncak. Nah, ini bagian dari penyelesaiannya. Misalkan tadi diceritakan monster tersebut menculik putri yang cantik jelita tersebut. Nah, penyelesaiannya misalkan ada seorang pangeran yang menyelamatkan putri tersebut dari monster yang menculiknya. Nah, misalkan seperti itu penyelesaiannya. Ataupun yang disebut dengan struktur bagian resolusi. Nah, selanjutnya bagian kebahasaan dari teks fantasi. Nah, yang pertama ada penggunaan kata ganti ya. Kata ganti ini misalkan adanya penggunaan kata ganti aku, mereka, dia, ataupun menggunakan nama seseorang ataupun nama tokoh. Nah, itu merupakan penggunaan dari kata ganti. Nah, yang kedua ada konjungsi ataupun kata hubung penanda urutan waktu. Misalkan menggunakan kata 2 tahun lalu, kemudian, selanjutnya, 2 hari yang lalu. Nah, itu merupakan penggunaan kata hubung urutan waktu. Nah, yang ketiga ada kalimat langsung. Nah, kalimat langsung di sini biasanya digunakan ketika dialog antar tokoh dalam cerita fantasi tersebut yang ditandai dengan adanya tanda kutip dalam setiap kalimatnya. Nah, itu merupakan penggunaan kalimat langsung dalam cerita fantasi. Nah, yang keempat ada keterangan tempat dan waktu. Nah, misalkan kata keterangan tempat, misalkan mencirikan atau menandai tempat cerita fantasi tersebut, misalkan di kerajaan, di sebuah hutan. Kalau misalkan waktu kemarin 200 tahun yang lalu, intinya menjelaskan tentang keterangan waktu dari cerita fantasi tersebut. Oke, mari kita simpulkan materi tentang unsur-unsur, struktur, dan kebahasaan teks fantasi. Yang pertama, unsur-unsur dari teks fantasi ada 6. Yang pertama ada tema, kedua ada alur, 3 ada sudut pandang, keempat penokohan, kelima latar, dan keenam terakhir ada amanat. Nah, yang kedua ada sebagian struktur. Ada 3 struktur dari teks fantasi. Yang pertama ada orientasi, bagian pengenalan cerita. Yang kedua ada komplikasi, pengenalan masalah sampai ke puncak masalah. Yang ketiga ada bagian resolusi, yang merupakan penyelesaian dari masalah dalam cerita fantasi tersebut. Dan yang terakhir, bagian kebahasaan dari cerita fantasi. Kebahasaan dari cerita fantasi ada penggunaan kata ganti, penggunaan kata hubung penanda urutan waktu, ada penggunaan kalimat langsung, dan yang keempat adanya kata keterangan tempat dan waktu. Itulah merupakan materi tentang unsur-unsur, struktur, dan kebahasaan teks fantasi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.